Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya Jufira Yuniar dari jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nama saya Munawati, saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi politik. Saat ini perkembangan ilmu sosial bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terbukti dari semakin berkembangnya objek kajian sosiologi termasuk sosiologi politik. Bahkan ilmu sosiologi yang awalnya merupakan sejarah sosiologi juga sudah menjadi bagian dari ilmu filsafat. Seiring berkembangnya ilmu sosiologi saat ini, muncul satu kajian khusus yang membahas mengenai politik atau dikenal dengan sosiologi politik. Sosiologi politik kemudian menjadi aspek paling penting karena setiap hidup manusia tidak terlepas dari bagaimana cara seseorang memperoleh kekuasaan, pengakuan, status sosial, dan upaya untuk mempertahankan hal tersebut. Ilmu sosiologi politik lahir sebagai bagian dari masyarakat yang mengkaji antara kehidupan masyarakat dengan kehidupan yang diambil penguasa. Sebelum membahas mengenai pengertian sosiologi politik, perlu diketahui lebih dulu bahwa sosiologi terdiri dari dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Sosiologi membahas atau mengkaji tentang masyarakat, sedangkan politik itu sendiri membahas mengenai penguasa atau pengambil keputusannya. Pada dasarnya, konsep-konsep sosiologi politik bersifat dinamis dan mengikuti bagaimana perkembangan zaman, sehingga akan lebih menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika politik di suatu negara atau wilayah. Tujuan adanya ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan pembaca atau masyarakat dalam menganalisis suatu situasi politik di sekitarnya. Sosiologi politik juga bisa disebut sebagai ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dari politik yang erat kaitannya dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya merupakan berbagai lembaga politik di negara tertentu. Secara umum, ilmu sosiologi politik mengkaji mengenai hubungan antara masyarakat dan negara dan secara khusus memiliki fokus perhatian lain pada kajian kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program publik yang ditetapkan pemerintah, kebijakan, pengaruh ke kelompok sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sosiologi politik memiliki ciri-ciri yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, diantaranya yaitu sistematis, metodis, rasionologis, empiris, dan akumulatif. Yang pertama sistematis, yaitu penyusunan dengan cara tertentu sehingga mudah dipelajari dan dicari kembali. Yang kedua adalah metodis, yaitu dengan metode-metode tertentu yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran yang representatif dan objektif. Yang ketiga adalah rasional atau logis, yaitu pernyataan kebenaran suatu didasarkan atas pemikiran yang sehat, wajar, dan akal. Yang keempat adalah empiris, yaitu hasil dari pengalaman yang berdasarkan pengalaman. Yang terakhir adalah akumulatif, yaitu kemajuan yang dicapai berkembang secara berlipat dan berkaitan secara terus-menerus. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam metode kajian sosiologi politik. Yang pertama yaitu pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan institusional, dan pendekatan behavioral. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.